Metode gagasan atau ideasi merupakan metode yang memberikan pendekatan struktural dan terorganisasi dalam mengembangkan gagasan dan solusi alternatif dengan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi, mengidentifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi dan memahami secara dalam tentang masalah tersebut. Yang kedua, mapping, mencari solusi alternatif melalui pengumpulan dan pengecekan ide-ide yang sudah ada. Setelah itu, dilakukan pemetaan atau mapping dari gagasan tersebut dengan cara mengelompokkan dan mengategorikan ide-ide terkait satu sama lain. Dan yang ketiga, alternatif solusi, menghasilkan alternatif solusi yang terbaik dengan memilih ide-ide yang paling layak, mempertimbangkan kelebihan dan juga kekurangan dari setiap solusi, serta dapat mengevaluasi solusi-solusi yang telah dihasilkan. Adapun beberapa proses yang perlu dilakukan dalam sesi ideasi, yaitu yang pertama brainstorming, mengumpulkan gagasan atau ide dan mencari solusi dari sebuah masalah. Yang kedua, brain dumping. Brain dumping ini mirip dengan brainstorming. Bedanya brainstorming dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu oleh anggota tim, sementara brain dumping dilakukan sendirian. Masing-masing anggota tim menulis idenya di post-it atau di kertas flip card, kemudian masing-masing mempresentasikan di grup. Dan yang ketiga, reverse brainstorming. Jika brainstorming bertujuan untuk mencari solusi, maka reverse brainstorming bertujuan untuk mencari masalah. Biasanya kita menjadi lebih kreatif saat kita diminta untuk mencari masalah atau membuat sebuah masalah yang menjadi lebih kompleks. Proses reference brainstorming dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, problem. Di tahap ini, tim mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, reference. Anggota tim membalik cara pikirnya, seperti meminta bagaimana cara untuk membuat masalah semakin buruk. Collect. Anggota tim mulai mengumpulkan ide-ide yang dapat membuat masalah tersebut semakin memburuk. Reference. Ide-ide yang dihasilkan dibalik dan diubah menjadi solusi untuk masalah. Terus, evaluate. Anggota tim mengevaluasi bagaimana ide solusi dan dapat bagaimana solusi yang kira-kira dapat memecahkan masalah utama. Yang keempat, sketchforming. Sketchforming adalah proses menghasilkan ide dengan cara membuat sketsa. Proses ini memungkinkan kita untuk memvisualisasi ide-ide yang abstrak menjadi lebih konkret. Cara struktur brainstorming terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, divergensi, menetapkan masalah dan mencari ide-ide yang memungkinkan untuk memecahkannya. Kedua, emergensi, mengeksplorasi masing-masing ide, mencampurkannya dan memastikannya. Nah, selanjutnya konvergensi, menyimpulkan ide mana yang harus ditindaklanjuti. Selanjutnya tantangan adalah bagaimana membuat 3 tahap ini menjadi sebuah permainan yang menantang. Crowdsourcing, memanfaatkan kerumunan untuk menghasilkan ide-ide baru, misalnya dengan melemparkan isu masalah tentang di media sosial, misalnya juga dengan melakukan survei konsumen atau membuat fokus grup diskusi. Yang ketujuh adalah bodystorming. Bodystorming adalah teknik mengumpulkan, memunculkan ide dengan cara mengalami secara fisik situasi yang menjadi masalah. Misalnya, kita ingin menemukan solusi untuk masalah nyeri leher akibat mengetik di laptop terlalu lama. Maka kita bisa lakukan simulasi duduk di depan laptop, kemudian menulis bereksperimen posisi seperti apakah yang mungkin menyebabkan sakit leher, kemudian menulis berbagai ide yang muncul saat kita melakukan simulasi tersebut.